Baik, selamat malam Bapak. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dea Purnawati Margareta Burginting dengan NIP 203500261, mahasiswa dari Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata semester 5. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya untuk menjawab soal-soal yang Bapak berikan di Google Classroom. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan di nomor 1. Saya akan menjelaskan maksud dari pergeseran landscape bisnis. Nah, yang dimaksud dengan pergeseran landscape bisnis yaitu di mana kita tidak dapat terelakkan dari perubahan yang dapat kita rasakan seiring berjalannya waktu. Seperti dulu hadirnya listrik pertama kali, penciptaan kereta api, penemuan pesawat terbang, penemuan telepon, mesin cetak, dan hingga sekarang di mana dampak yang paling besar yang kita rasakan adalah media digital. Apalagi sekarang media digital itu sudah semakin canggih karena adanya internet yang dapat mempermudah kita, apalagi kita tahu sekarang pengguna internet semakin banyak gitu ya. Nah, pergeseran landscape bisnis pada saat ini bisa kita ambil contohnya seperti dari eksklusif menjadi inklusif. Artinya tidak adanya produk yang bersifat eksklusif, langka, atau hanya dimiliki satu brand saja. Nah, karena adanya pemasaran digital, terjadinya kemudahan peniruan konsep atau brand, sehingga lebih baik untuk melakukan kerjasama dengan brand lain dan membuat inovasi yang baru, serta memanfaatkan sosial media sebagai media promosi yang bisa menjangkau pasar lebih luas. Nah, untuk sekarang ini, seperti yang kita tahu, sekarang tidak ada brand yang benar-benar cuma dia yang punya gitu. Karena kita tahu sekarang udah ada banyak brand-brand baru, brand-brand rintisan yang berusaha untuk bersaing di dunia bisnis begitu. Karena ya seperti penjelasan yang tadi, mudahnya peniruan konsep atau suatu bentuk produk yang mempermudah semuanya gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan media sosial atau media digital seperti internet ini membuat kita dapat menjangkau pasar lebih luas lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan untuk di nomor 2. Di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari pemasaran digital. Nah, kita akan masuk ke dalam kelebihan terlebih dahulu. Nah, kelebihan dari pemasaran digital tentunya sangat menguntungkan dan mempermudah kita karena lebih mudah menjangkau target pasar yang kita inginkan, bahkan target pasar itu sendiri yang mencari kita. Nah, maksudnya di sini adalah bisa kita simpulkan dengan adanya pemasaran digital, penjual yang menyediakan apa kebutuhan pembeli atau customer. Nah, jadi mereka yang mencari kita. Mereka yang mencari penjual. Nah, selanjutnya kelebihan yang dimiliki di digital marketing tentunya dapat menghemat waktu serta biaya. Nah, yang dimaksud dengan menghemat waktu di sini adalah di mana kita dapat melakukan proses jual beli dimanapun dan kapanpun kita mau. Nah, jadi dimanapun dan kapanpun kita dapat berbelanja, bahkan dapat diproses atau dilayani selama 24 jam tanpa harus bertatap muka langsung antara pembeli dan juga penjual. Nah, bahkan sekarang ini dengan adanya e-money, sekarang ini kita tidak perlu sulit untuk melakukan transaksi pembayaran. Kita dapat melakukannya kapan aja. Nah, contohnya dengan menggunakan OVO, ShopeePay, bahkan m-banking. Nah, bahkan barang yang kita beli itu dapat langsung dikirimkan ke tempat tujuan yang kita mau. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas keuntungan dari segi biaya. Nah, jika kita melakukan pemasaran secara digital, pastinya kita
diuntungkan dalam segi biaya karena lebih murah dan efektif. Nah, dimaksud lebih murah adalah karena kita ambil aja satu contohnya seperti web ataupun pemanfaatan media sosial. Nah, dengan melakukan promosi, membuat konten-konten kreatif semenarik mungkin dan melakukan promo-promo yang menarik dengan hanya mempostingnya di web ataupun media sosial, itu kita sudah dapat menarik calon customer ataupun target pasar. Nah, berbeda dengan pemasaran tradisional yang harus lebih membutuhkan banyak biaya dalam melakukan promosi. Seperti yang kita tahu, seperti dari media-media cetak, melalui broadcasting, ataupun juga iklan yang memerlukan biaya yang cukup banyak. Baik, selanjutnya kelebihan yang dimiliki oleh media digital yaitu dapat membangun brand awareness. Nah, apa yang dimaksud dengan brand awareness? Yang dimaksud dengan brand awareness di sini adalah bagaimana kita dapat membangun kesadaran atau kepedulian sejauh mana produk kita ini dikenal oleh masyarakat luas. Nah, dan membuat produk kita ini dapat diingat dan dikenali oleh pasar dengan mudah hanya dengan mungkin slogan kita, logo, ataupun brand ciri khas yang menarik dengan penawaran serta kualitas yang tentunya harus baik. Dengan begitu pastinya akan menumbuhkan brand awareness dari pembeli. Begitu. Nah, dengan melakukan promosi di media digital, pastinya kita dapat memaksimalkan mesin pencarian atau SEO, Search Engine Optimization. Yang kita tahu sekarang semakin canggih ya. Nah, jika pelanggan ingin mencari sesuatu atau yang mereka butuhkan di internet, mereka hanya perlu memasukkan keyword apa yang mereka inginkan. Nah, dari situ nanti si search engine ini akan menampilkan data-data dari yang mereka butuhkan. Nah, dengan begitu, dengan peluang ini pastinya kita dapat memaksimalkan bagaimana supaya produk kita itu lebih banyak dikenal orang, web kita itu semakin lebih banyak didatangi orang atau dicek orang begitu. Semakin banyak kunjungan dari pelanggan yang datang ke web kita, itu membuat daftar pencarian itu pastinya kita paling atas begitu. Dan pastinya produk kita dapat dengan cepat dilirik oleh banyak orang yang membuat kita dapat menjangkau target pasar kita dengan efektif. Nah, selanjutnya kelebihan dari media digital ini adalah kita dapat melakukan umpan balik instan antara penjual dan pembeli. Nah, yang dimaksud dengan umpan balik instan di sini adalah bagaimana wisatawan ataupun pengunjung dapat memberikan kesan serta pesan dari pengalaman yang mereka rasakan saat berkunjung. Nah, hanya dengan gadget, mereka dapat memberikan ulasan, baik maupun buruk, positif ataupun negatif. Nah, dengan begitu penjual dapat mengetahui apa sih yang harus diperbaiki dan apa sih yang harus dipertahankan. Nah, bahkan apa sih yang harus dimaksimalkan agar mereka dapat mempertahankan pelanggan mereka. Nah, di sini dengan adanya umpan baik dan buruk ini dapat menjadi evaluasi secara langsung dari pelanggan kepada si penjual. Nah, dari umpan balik ini kita dapat meningkatkan performa kita dari evaluasi langsung dari pembeli kepada penjual. Begitu. Nah, dengan adanya digital marketing, pastinya dapat meningkatkan real-time marketing. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita dapat dengan cepat mengetahui apa sih yang lagi booming-boomingnya sekarang, apa sih yang lagi banyak diminati oleh pelanggan-pelanggan, strategi bagaimana. Nah, dengan begitu kita mengetahui apa yang sedang terjadi dan kita dapat melakukan langkah promosi yang lebih baik dengan lebih kreatif tanpa harus ketinggalan zaman. Nah, maksudnya ketinggalan zaman di sini adalah dengan kita memanfaatkan media digital. Jadinya kita tahu nih, sekarang ini pelanggan
atau karakter wisatawan sekarang ini itu mereka lebih cocoknya ke strategi mana, atau mereka lebih tertarik ke strategi mana. Nah, jadi dari situ kita dapat memanfaatkan dari persepsi wisata, dari persepsi pembeli, dan kita dapat mengaplikasikannya pada strategi promosi kita, begitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada kekurangan dari pemasaran digital. Nah, sekarang kan kita tahu apa-apa itu semuanya lebih mudah dengan media digital dan dapat tersebar dengan luas secara cepat. Nah, kekurangannya di sini ialah konsep penjualan, strategi pemasaran yang sekarang ini sangat mudah ditiru. Misalnya kita ambil contoh seperti Shopee yang jika ingin melakukan promosi, dia membuat pelanggan menunggu gitu ya, rela menunggu sampai jam 24, jam 12 malam, 12.12, 11.11. Nah, sekarang itu udah banyak ditiru oleh aplikasi-aplikasi lain. Mereka udah mulai melakukan strategi yang sama, begitu. Nah, kekurangannya juga di sini adalah jika kita membeli barang nih, kita beli, kita pesan, kita buat ukuran atau warna yang sesuai dengan yang kita mau. Nah, kita lihat nih gambarnya. Tapi terkadang ketika sampai ke tempat tujuan yang kita inginkan, dikirim nih barangnya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita di awal. Itu sering terjadi, mungkin karena di sosial media itu pencahayaannya yang berbeda, jadinya nampak mungkin lebih terang. Nah, aslinya itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu juga sering terjadi. Selanjutnya adalah umpan balik instan. Nah, umpan balik instan ini bisa masuk kepada positif dan juga negatif. Nah, untuk yang di negatif ini adalah bagaimana caranya seorang penjual atau owner dapat menanggapi suatu umpan balik dari pembeli, maupun negatif ataupun positif. Nah, karena pengunjung memberikan ulasan yang buruk dan tidak dapat direspon atau tidak dapat ditanggapi dengan baik, itu dapat menimbulkan semakin banyaknya ulasan yang negatif yang dapat merusak citra dari produk kita. Nah, jika ada pelanggan yang memberikan ulasan yang buruk dan kita tidak dapat menanggapinya atau kita tidak peduli, kita tidak mengevaluasinya dengan baik, nah pastinya setelah itu makin banyak, oh iya ya betul, ternyata begini pelayanan mereka, begini barang produk mereka. Nah, yang menimbulkan semakin banyak ulasan-ulasan yang negatif. Nah, itu sangat berbahaya karena dapat merusak citra dari produk kita dan dapat menghilangkan pelanggan kita, begitu. Nah, kekurangan dari pemasaran digital adalah lahirnya persaingan yang tinggi. Nah, terciptanya persaingan yang tinggi ini yang dimaksud adalah siapapun dapat berkompetisi, siapapun dapat bersaing, mau dia brand-brand rintisan, banyak sekarang brand-brand lokal, brand-brand rintisan sekarang mampu bersaing dengan brand-brand yang lebih terkenal gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, pasti setiap produk itu memiliki target pasarnya masing-masing. Nah, dengan terciptanya produk baru yang mungkin lebih memenuhi kebutuhan orang banyak, mungkin dari pertimbangan segi harganya lebih murah atau yang lebih ekonomis, dan juga kualitas yang gak kalah baik, nah, itu dapat menjadi ancaman dari suatu brand. Selanjutnya, kekurangan dari pemasaran digital ini adalah maraknya penipuan online dan masalah keamanan serta privasi. Nah, yang menjadi kekurangan dari digital marketing ini adalah karena kita tahu bahwa sekarang penjual dan pembeli itu dapat menjadi target penipuan. Nah, contohnya seperti penjual. Jika ada nih pembeli yang ingin membeli produk mereka, tetapi dia membuat alamatnya nggak jelas gitu ya. Kurirnya udah datang, taunya cuma lapangan kosong gitu ya. Pasti di situ udah menjadi kerugian mungkin di dalam jasa kirimnya ataupun dalam
packaging atau tempat yang dituju begitu, itu udah pasti membuat penjual merasa tertipu dan kesal begitu ya. Dan dari segi pembeli telah sering terjadi di mana harga mungkin dengan barang yang sampai tidak sesuai dengan yang kita mau, bahkan ada yang menjadi penipuan. Kita udah bayar nih pakai e-money gitu ya, udah kita kirim dari m-banking, tapi barangnya kita tunggu-tunggu sampai 5 bulan tapi nggak sampai-sampai begitu. Itu sering terjadi dalam pemasaran digital. Nah, kekurangan yang lain dalam media digital adalah tentunya jika kita tidak dapat bersaing dengan baik, dan jika kita tidak ingin beradaptasi, berkembang, atau menciptakan ide-ide yang kreatif. Karena untuk melakukan suatu pemasaran pastinya kita harus kreatif, apalagi di media digital ini apa-apa sekarang sudah mudah ditiru begitu ya. Jika kita sedikit aja tertinggal atau melakukan metode-metode mungkin yang sudah menurut pelanggan ada yang lebih baik atau ada yang lebih instan, yang lebih worth it. Nah, dengan begitu produk kita itu mudah lenyap dari peradaban, nah bahkan tidak menarik sama sekali di mata pelanggan. Nah, jadi dampaknya itu membuat produk itu hilang dan kita dengan mudah kehilangan pelanggan. Nah, baik, selanjutnya kita masuk di pertanyaan nomor 3. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pemasaran konvensional atau tradisional. Nah, kelebihan dimiliki oleh pemasaran tradisional adalah di mana dengan pemasaran tradisional kita dapat mencapai target pasar atau menjangkau target pasar yang tidak sepenuhnya dapat memanfaatkan media digital ataupun internet, atau bisa kita katakan gaptek atau gagal teknologi. Nah, maka dari itu kita membutuhkan promosi secara tradisional dengan menayangkan mungkin seperti iklan di TV ataupun broadcast di radio. Nah, selain itu kita juga dapat memanfaatkan media cetak. Yang dimaksud dari media cetak ialah seperti brosur yang memiliki bentuk fisik yang dapat kita simpan ataupun dapat kita bawa pulang. Nah, dengan begitu pelanggan dapat membaca promo-promo ataupun produk apa sih yang sedang kita tawarkan secara langsung dengan ada fisiknya. Nah, misalnya dengan penggunaan gadget pastinya kita mungkin lupa atau malas untuk mencari tahunya, atau udah disimpan nih tapi nggak dibaca, tersimpan di galeri aja. Nah, contohnya seperti itu. Dengan adanya bentuk fisiknya pasti kita langsung tahu dan langsung dapat kita baca. Nah, kita juga dapat memanfaatkan pemasaran melalui papan reklame ataupun billboard. Seperti yang kita ketahui, biasanya pemasaran seperti ini banyak dilakukan di jalan raya ataupun di keramaian. Nah, dengan begitu kita dapat melakukan promosi dengan mudah, karena pastinya banyak mata yang akan tertuju pada papan reklame ataupun billboard kita tersebut. Dengan melihat begitu, tentunya wisatawan itu tahu, bahkan jadinya dapat mengetahui setidaknya, oh itu produk kita, itu yang mereka lihat begitu kan. Nah, jika kita juga ingin melakukan transaksi ataupun melakukan proses jual dan beli, tentunya dalam penjualan tersebut kita dapat memperlihatkan, si penjual ini dapat memperlihatkan bentuk fisik secara langsung dari barang-barang yang kita tawarkan ataupun barang-barang yang diinginkan dari si pembeli, dan menggunakan strategi penjualan dengan secara person to person. Nah, banyak juga pelanggan yang lebih suka berbisnis dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan mereka, atau bisa dikatakan face to face. Nah, dan bahkan dengan pemasaran tradisional kita dapat membuat penjual dan pembeli merasa sama-sama diuntungkan, merasakan tidak ada yang ditipu atau tidak ada merasa rugi, dan dapat membuat kesepakatan yang lebih baik. Jadi kita dapat melakukan negosiasi ataupun tawar-menawar. Berbeda dengan digital ya. Ada banyak promosi tapi kita tidak dapat melakukan tawar-menawar dengan penjual dan pembeli.
Nah, jika kita ingin melakukan pemasaran secara tradisional, pastinya biaya dalam melakukan promosi lebih besar. Nah, karena harus melakukan promosi dengan membuat iklan, media cetak, atau bahkan membutuhkan jasa promosi yang cukup banyak, membuat kita mengeluarkan banyak biaya yang lebih banyak atau besar. Nah, pemasaran tradisional juga bisa dikatakan kurang efektif karena pemasaran tradisional ini dilakukan dengan fokus pada marketer yang mencari konsumen, mencari perhatian dari pelanggan dengan menawarkan produk yang kita punya yang membutuhkan waktu serta tenaga yang lebih besar. Nah, target pasar yang masih belum jelas juga terjadi di pemasaran tradisional ini. Karena belum tentu jika apa yang kita tawarkan suatu produk kita ini ke orang, belum tentu juga dia langsung berminat atau ingin membelinya. Karena terkadang waktu dan tempat tidak sesuai dengan keadaan si pembeli. Begitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu outbound dan inbound marketing. Nah, outbound marketing adalah pemasaran tradisional yang berfokus pada marketer dengan cara melakukan kegiatan mengganggu aktivitas pelanggan dengan mencari perhatian mereka. Nah, contohnya seperti cold calling dan spam di email dengan bertujuan agar pembeli dapat berminat atau tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Itu yang dimaksud dengan outbound marketing. Jadi dia itu lebih pada mengganggu aktivitas pelanggan. Contohnya misalnya kita ditelepon oleh pihak bank yang menawarkan kartu kredit ataupun notif yang masuk pada email kita. Nah, sedangkan inbound marketing adalah teknik untuk menarik dan menyenangkan pelanggan karena kita dapat menjawab atau memberikan apa sih yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, atau mereka butuhkan tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan. Nah, contohnya itu seperti dengan menyediakan web ataupun promosi yang kita lakukan di media sosial ataupun di aplikasi yang menghubungkan konsumen dengan penjual secara digital. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menyediakan dan si pelanggan tadi yang mencari kita, begitu. Apa yang mereka butuhkan mereka cari di internet tanpa mengganggu aktivitas mereka, karena mereka dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun mereka mau. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada nomor 5. Di sini kita akan membahas tentang perubahan karakter wisatawan saat ini dibandingkan dengan wisatawan masa lalu. Nah, perubahan yang sangat dapat kita rasakan adalah bagaimana wisatawan, karena adanya digital marketing saat ini, mereka ingin sesuatu semuanya itu dengan instan dan mudah. Gitu. Dengan adanya gadget, dengan adanya internet, dengan perencanaan wisata, jika ingin melakukan reservasi atau reservasi akomodasi, pemesanan tiket, sekarang mereka itu inginnya yang instan aja. Dari gadget kita udah langsung bisa mesan. Nah, begitu kan. Contohnya mungkin seperti dalam reservasi kamar hotel. Sekarang itu kita tidak perlu harus datang ke hotel melakukan check-in, atau bahkan jika kita berada di fase itu, jika kita tidak reservasi, kita tidak dapat kamar. Bisa sering terjadi begitu ya. Dan jika dalam kita ingin melakukan pemesanan tiket, kita tidak perlu repot-repot untuk mengantri, untuk menunggu. Dengan memanfaatkan digital marketing, memanfaatkan aplikasi yang ada, contohnya seperti Traveloka, itu membuat segala urusan dalam berwisata itu lebih efektif. Jadi wisatawan sekarang itu lebih maunya itu yang instan. Kalau ada yang instan, kenapa enggak gitu? Apalagi kalau ada penawaran diskon begitu. Mereka lebih tertarik seperti yang itu sekarang karakternya. Beda dari yang dulu, jika kita ingin melakukan suatu perjalanan wisata, kita harus datang ke travel agent, begitu kan? Ataupun kita jika ingin menginap di hotel, kita harus melakukan reservasi ataupun datang langsung. Jika kita ingin perjalanan
melalui bis ataupun pesawat, kita juga harus membeli tiket, harus mengantri. Jadi kalau karena adanya pemasaran digital sekarang, karakter wisatawan yang dulu kemarin tuh lebih ribet, karena sekarang udah ada yang instan gitu. Jadi mereka sekarang karakter wisatawan itu maunya yang instan, nggak mau yang ribet. Nah, selain itu sekarang juga perubahan karakter wisatawan yang sangat dapat dirasakan perubahannya itu adanya tradisi berbagi pengalaman, lokasi kita berada, foto-foto ataupun konten yang sekarang kita abadikan di media sosial. Jadi jika wisatawan sekarang jika berkunjung pasti dia posting nih di Instagram, posting nih di media sosial, terus masukkan konten-konten yang menarik, konten-konten yang seru gitu ya. Berbeda dengan wisatawan yang di masa lalu, mereka mengabadikan pengalaman mereka melalui foto-foto yang diabadikan di album foto. Nah, dengan begitu kan mereka dapat membuatnya sebagai kenang-kenangan ya, tidak untuk di-share ke banyak orang, tetapi hanya untuk kenangan pribadi gitu. Baik, sekarang kita masuk pada nomor terakhir, yaitu nomor 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika saya sebagai seorang pengelola objek wisata dan tergolong baru, strategi apa yang akan saya pakai dalam mempromosikan destinasi tersebut atau objek wisata tersebut. Nah, langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah dengan memanfaatkan pemasaran digital dengan mempromosikannya di web, media sosial, membuat konten-konten kreatif, membuat promo-promo ataupun foto-foto yang menarik wisatawan yang memandang begitu ya. Dan selain itu harus dapat berkolaborasi juga dengan menggunakan strategi dari media-media promosi tradisional. Jika kita sudah melakukan pemasaran secara digital, pemasaran tradisional juga diperlukan. Nah, itu juga perlu, misalnya membuat tanda destinasi kita itu ada mungkin di pamflet luarnya gitu ya. Kita dapat melakukan papan-papan reklame, itu perlu juga. Brosur juga itu penting dalam suatu destinasi wisata. Nah, selain itu yang bisa kita buat juga kita dapat membuat event-event yang menarik ya di tempat wisata kita tersebut, yang dapat menarik minat dari wisatawan. Kita dapat membuat event-event, atraksi-atraksi yang lebih menarik lagi. Jadi destinasi kita itu lebih hidup gitu ya. Target pasarnya juga lebih luas dengan adanya event-event ini. Dan serta dapat melakukan promosi yang menarik. Contohnya seperti diskon harga maupun memberikan kupon-kupon ataupun juga mungkin dari gratis soft drinknya. Jadi dalam penyajiannya jika kita melakukan promosi pasti harus ada promo-promo ya. Promo-promo, diskon itu merupakan strategi yang cukup menarik dan cukup ampuh dalam kita mencari target-target pasar kita. Nah, gitu. Dan jika kita sudah terjun dalam digital marketing, pastinya kita harus dapat meluncurkan kreativitas yang menarik. Sebenarnya tidak hanya di digital marketingnya, di tradisional marketingnya juga kita memerlukan kreativitas. Nah, tetapi yang saya masuk di sini adalah jika kita sudah terjun di media digital, kita itu tidak boleh hilang. Maksudnya di sini adalah misalnya kita posting tentang kegiatan kita apa aja yang ada hari ini. Nah, seminggu kemudian kita hilang gitu, nggak ada kabar, nggak ada pembaruan konten, nggak ada pembaruan postingan. Nah, itu berdampak buruk juga begitu. Karena kita dapat memanfaatkan media digital karena kita tahu sekarang semua orang hampir semua orang menggunakan media digital gitu ya. Jadi
jika kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, kita tidak dapat membuat konten-konten yang lebih kreatif, konten-konten atau postingan-postingan yang menarik, atau tiba-tiba kita hilang gitu ya, tidak melakukan melakukan promosi secara berkelanjutan, mungkin pemasaran digital tadi itu tidak ada gunanya begitu. Jadi itu sangat diperlukan strategi-strategi yang seperti itu menurut saya. Dan jika itulah strategi yang saya lakukan jika saya menjadi pengelola suatu objek wisata gitu. Dan promosi yang dapat kita lakukan juga, kita dapat berkolaborasi dengan mungkin dengan pemerintah, atau jika kita punya dana lebih kita bisa bekerja sama dengan influencer atau orang-orang penting gitu ya, yang dapat menarik minat daripada si pelanggan tadi atau si target pasar kita. Oke, baik, sekian dari video saya tentang pemaparan jawaban dari pertanyaan yang Bapak berikan. Jika ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Selamat malam dan terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.